Dan kita sudah dengar, iya, gempa bumi, kemarau, banjir. Dan juga kita sudah dengar, ya, ada banyak hal yang kita dengarkan, yaitu gejolak politik, gejolak ekonomi. Semua itu adalah pertanda Tuhan Yesus datang kali kedua. Tetapi saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus, sampai dengan beraninya mengatakan hari, tanggal, dan tahun. Kita tidak merasa tidak menghargai setiap nubuatan. Kita menghargai setiap nubuatan, tetapi saudara, kita harus uji dengan firman Tuhan. Setiap nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, kita harus mengulang kepada apa yang sudah dinubuatkan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Tapi kita bisa berpegang dan berpedoman kepada nubuatan yang ada di Alkitab. Sekali lagi, kita tidak menganggap rendah setiap nubuatan. Ada nubuatan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini yang akan terjadi dan sudah terjadi. Kita lihat saudara, Ibrani pasal 10 ayat 37. Kita akan sama-sama membaca Ibrani 10 ayat 37. Yang ketik Ibrani 10 ayat 37. Yang kita akan sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit lagi, dan Dia akan datang, sudah akan ada, tanpa menentukan kedatangannya. Iya, tangan Tuhan Yesus yang pertama dan kehidupan, kelahiran dan kehidupan Kristus, kematian, kenaikan, kebangkitan, itu sudah digenapi dengan sempurna. Tetapi yang hari ini, yang belum digenapi sampai hari ini, ialah tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kalau Tuhan sudah genapi kelahiran, kematian, dan kehidupan Tuhan Yesus, kelahiran kehidupannya, dan kematian, dan kenaikan, dan kebangkitan, itu sudah digenapi. Tetapi yang belum digenapi yaitu adalah tentang kedatangan Yesus kali kedua. Saudara yang terkasih, yang pasti kita yakin dan pasti nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua akan segera. Itu tidak akan pernah tertunda. Sekalipun mungkin kita tidak akan melihat, tetapi itu akan pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa Yesus akan kembali. Yang setuju katakan amin. Kita pasti setuju. Kita akan pasti setuju kalau Yesus akan datang kembali. Makanya kita belajar setia. Kita belajar menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, saudara, pelajaran di akhir zaman tentang kedatangan Tuhan Yesus tidak perlu kita panik. Kita tidak perlu kebingungan. Ya, seperti tahun-tahun yang lewat, banyak ya, sudah 10 tahun lah katakan, bahkan mungkin sampai hari ini masih ada orang yang gelisah dan tidak lagi siap menantikan Kristus karena berita-berita tentang akhir zaman. Sehingga ada sebagian orang yang perlu mengulang, dan perlu melayani, dan perlu memelihara paham-paham. Nah, penting berbuat ibadah, berbuat doa. Ini adalah pemahaman yang salah. Kita tidak bisa terkecoh dengan muatan-muatan membuat kita tidak lagi bergairah. Hanya kita bergairah untuk hal-hal
padahal itu adalah bagian tipuan. Kita bisa karena kesalahan kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus berpedoman kepada firman Allah. Sekali lagi kita tidak bisa berpedoman kepada nubuatan hamba Tuhan. Saudara dengar itu dalam orang itu banyak kali nubuatannya. Ada hamba Tuhan orang banyak kali nubuatannya. Saya sebagai tidak apa lagi mengikuti. Ya saudara, nah inilah pelajaran yang harus kita ubah. Kalaupun ada banyak berita tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita ya tetap bekerja. Kita butuh kekuatan, kita butuh makan, kita butuh hidup. Kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali, kita harus bekerja. Bekerja di ladang kita, bekerja di ladang Tuhan. Yang penting utamakan Tuhan. Jangan utamakan pekerjaanmu, jangan utamakan bisnismu, jangan utamakan apalagi usahamu. Kita utamakan Tuhan. Sekalipun banyak berita, hamba-hamba Tuhan selalu katakan, kalau kita lihat di YouTube itu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang Antikristus, tentang pengangkatan, bahkan pelajaran tentang akhir zaman itu tentang pengangkatan, tentang Antikristus, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus persiapkan, tidak boleh terkecoh, saudara. Tidak boleh kita menjadi bingung, tidak boleh kita menjadi gelisah, tetapi kita percaya. Kita harus berpedoman kepada firman Allah. Jadi kita kalau sudah tahu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kita harus berpedoman. Kita tidak percaya kepada tafsir orang. Kita percaya kepada kitab kita. Di sini ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau hamba Tuhan berani katakan hari, tanggal, dan tahun, padahal kedatangan Tuhan Yesus sangat rahasia. Sangat rahasia. Kalau saudara ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, hanya Bapa yang tahu. Ketika boleh tanyakan kepada Yesus, olah Bapa dalam bodoh. Saudara terkasih, ada kedatangan Tuhan Yesus menjemput secara personal. Ada kedatangan Tuhan Yesus nanti menjemput secara serentak. Semua orang akan datang, akan dijemput secara personal lewat kematian. Itu juga merupakan kedatangan Tuhan Yesus menjemput umatnya lewat kematian. Itu adalah secara personal. Apakah kita sudah siap? Kedatangan Tuhan Yesus menjemput secara perorangan lewat kita meninggal. Apakah kita sudah siap? Ada secara korporat, dikatakan secara korporat, secara masa semua dijemput orang-orang yang percaya. Yesus 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai penyelamat. Tetapi nanti kedua kali Yesus datang bukan sebagai penyelamat. Hati-hati Bapak ini yang perlu dipahami. Ini harus ada di dalam pikiran kita. Dan terus Yesus sebagai juru selamat, merubah 2 hari menjadi hakim Madiba. Nah, saudara, ada ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi yang saya dapatkan. Ada seorang anak sedang bermain bola di pinggir jalan. Perhatikan. Ada seorang anak yang sedang bermain bola di pinggir jalan. Anak ini mengejar bola yang bolanya pergi ke jalan. Dia tidak melihat mobil yang melintas. Anak ini hampir tertabrak. Tetapi ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda yang menyelamatkan anak
ini, sehingga anak ini tidak tertabrak mobil. Dia selamat karena ada yang menyelamatkan. Tahun-tahun berikutnya, katakanlah secara singkat 20 tahun ke depan, anak yang bermain bola ini sudah besar. Dia sudah besar, terpengaruhlah dengan kejahatan dunia, terpengaruhlah dengan kejahatan, lalu dia menjadi orang yang dicari polisi, dan akhirnya anak ini tertangkap oleh polisi, dan secara singkat masuklah ke pengadilan. Dia ada duduk di bangku pengadilan, di ruang pengadilan. Ketika hakim mau masuk ke ruang pengadilan, maka seluruh hadirin yang ada di ruangan persidangan diminta untuk berdiri untuk menyambut hakim yang akan masuk. Ketika anak muda ini yang dapat masalah yang akan disidang ini melihat hakim yang sedang datang, ini hakim, ini bapak hakim yang dulu saya kenal, ini yang menyelamatkan saya. Ini bapak ini saya sangat kenal, inilah bapak hakim sekarang yang dahulu menyelamatkan saya, pikirnya. Ketika sedang berhadap-hadapan, langsung anak muda ini bilang, "Bapak, saya sangat kenal Bapak. Saya sangat kenal dengan Bapak. 20 tahun yang lewat, apakah Bapak ingat? Kalau bukan Bapak yang menyelamatkan saya sudah mati tertabrak mobil." Bapak ingat? Hakim katakan, "Iya, saya masih ingat. Tetapi ingat, anak, saya dulu yang menyelamatkan kamu. Tetapi saya hari ini bukan juru selamat, bukan menyelamatkan engkau. Tetapi saya hari ini di tempat ini, saya sebagai hakim untuk mengadili engkau. Engkau akan menerima setimpal apa kejahatan." Itu ilustrasi yang menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi nanti kala kita tidak tahu kapan, tetapi kita percaya, kita menantikannya, Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus siap, kita harus persiapkan. Berita sekali lagi, berita akhir zaman bukan tujuan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan saya dan saudara. Kita harus siap, kita harus siap akan kedatangan Tuhan. Kita siap kalau Yesus sudah datang. Itu adalah sebagai iman kita bersama. Iya, khotbah selalu katakan Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Begitu kan? Cerita dahulu atau cerita orang-orang di sana sih, dia orang khotbah Tuhan Yesus segera datang. Mulai zaman rasul-rasul nunga diberitahu Tuhan Yesus bro, sampai saudara dia lo kita kan ada lo semua nama dokter, ada yang kali tahu nama dokter. Mudah-mudahan Hosea, dan kita sama-sama Hosea Tuhan Paulus. Kita tidak seperti orang yang mengatakan, "Lu nggak senajolo, lu nggak dipasang, kamu beritai, lu nggak kamu roh nama Tuhan alih sampai sadari dan roh." Tetapi saudara, kita bukan bagian orang-orang yang seperti itu. Sebab waktunya adalah waktu Tuhan. Yang bisa kita ikuti bersama sampai hari ini. Kita ikuti bersama untuk kita belajar tetap setia di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita ini sedang berada di akhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman, di bagian
Kita harus belajar terus tetap ada di dalam Tuhan. Halo Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus melalui proses demi proses. Waktu demi waktu akan kita lalui. Tetapi waktu itu adalah waktunya Tuhan yang harus kita pergunakan sampai detik ini. Saudara yang terkasih, bagaimana urutan? Kalau kita belajar dengan Alkitab, ada cara-cara Tuhan akan datang kali kedua. Ada cara-cara Tuhan akan datang. Kalau kita belajar dari Alkitab, bagaimana urutan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yesus datang dengan tidak terduga. Cara Yesus datang dengan tidak terduga. Tidak ada yang mengetahui kedatangan Tuhan Yesus. Makanya disebut bahwa Yesus datang dengan tidak terduga. Tidak ada, semua manusia tidak ada yang tahu. Makanya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, tidak perlu ada panitia. Tidak perlu ada panitianya. Karena waktunya kita tidak tahu. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kalau kita tidak tahu tentang harinya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus, maka kita lebih baik kita berjaga-jaga senantiasa. Iya, kata firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 2 itu, saudara, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ayat yang ketiga, ayat 300. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil. Seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dia akan datang seperti pencuri. Maka cara Tuhan tidak terduga. Tidak ada yang bisa positifkan hari dan tanggal. Bahkan menafsirkan hari dan tanggalnya pun tidak tepat. Yesus sekali lagi Yesus datang seperti pencuri datang pada malam hari. Yesus bukan pencuri, yang pencuri itu adalah iblis. Tidak mungkin seorang pencuri untuk menemukan, mendatangi korbannya terlebih dahulu menelepon atau WA. Itu tidak mungkin. Tetapi saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang, tidak tahu kapan Ia datang, tetapi pasti datang. Dan tidak akan tertunda kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan seperti pencuri? Waktu tengah malam, waktu malam itu orang sedang tertidur, nyenyak, pintu sedang terkunci, terasa aman. Jaga-jaga, sekalipun kita waktu tidur kita harus berjaga-jaga. Artinya kita banyak berdoa. Waktu tidur sekalipun kita sedang terjaga. Jadi saudara, mari kita siapkan hidup kita. Kita tidak tahu apakah nanti malam Tuhan Yesus datang, atau besok malam, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun ke depan Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu. Yang penting kita siapkan.
Kita persiapkan hidup kita, kita harus berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Kita sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk membenahi hidup kita untuk hal berjaga-jaga. Yesus datang dengan tidak terduga. Yang kedua, saudara, cara Yesus datang seperti kilat. Kita lihat dalam Matius 24, Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Iya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti kilat memancar dari timur ke barat. Apakah ini akan kilat yang paling terbesar nanti, sehingga kita bisa melihat? Kita tidak tahu. Apakah ini juga mungkin berita firman Tuhan yang sudah seperti kilat ke seluruh penjuru dunia lewat internet? Firman Tuhan dari timur sampai ke barat itu sedang digenapi sampai hari ini, di zaman ini, saudara. Sehingga orang-orang luar negeri sudah menerima firman. Itu bagaikan firman yang sampai ke ujung bumi, ke barat, bahkan timur, seluruh daerah timur ini, bagian timur ini juga sudah terima firman yang disebut firman pengajaran. Terjadi, saudara, konferensi internasional, konferensi dunia. Konferensi pertama dari Medan. Itu sepertinya firman itu sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau sudah sampai kepada bangsa-bangsa, maka itu pertanda Tuhan pasti datang. Di Medan pertama konferensinya ada 22 lebih, kurang lebih 22 negara yang hadir. Di Korea Selatan konferensi kedua, lebih kurang 50 negara yang hadir. Dan ini yang ketiga ada di Batam nanti 2025. Kurang lebih juga 50 negara yang prediksi akan hadir. Konferensi dunia hamba-hamba Tuhan, fellowship hamba-hamba Tuhan dunia yang akan dibangun 2025 itu sepertinya gagal. Orang berpikir ini gagal karena Pak Joni Patini sudah meninggal, ini gagal. Orang berprediksi pasti gagal karena pendana terbesar pembangunan tubuh Kristus itu adalah Joni Patini. Mereka berpikir ini gagal. Tetapi Tuhan menolong. Itu pasti akan terjadi. Kan jadi 2025 ada di jabat Tuhan seorang pengusaha besar orang Amerika. Pengusaha besar orang Amerika yang mendanai pembangunan tubuh Kristus ini akan tetap menjadikan konferensi dunia yang akan dihadiri lebih 50 negara. Itulah yang dikatakan seperti kilat dari timur sampai ke barat. Kalau sudah bangsa-bangsa yang tidak bersatu, akan dipersatukan dalam satu wadah pembangunan tubuh Kristus, maka semua tidak ada perbedaan. Satu roh, satu jiwa, satu iman, satu tujuan. Maka dikatakan seperti kilat, sama
Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Cara Tuhan. Yang ketiga, saudara, cara Tuhan dengan cara yang sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ini sudah pernah saya sampaikan. Cara Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Dan nanti kedua kali dia datang seperti itu. Kita lihat saudara ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang menghadiri, yang menyaksikan Yesus naik itu adalah murid-murid Yesus. Saya sudah pernah sampaikan. Yang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah yang sudah menjadi murid. Yang sudah menjadi murid. Murid itu mau belajar. Murid itu ada naik kelas. Maka datang Tuhan Yesus akan seperti kenaikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Itu akan sama, di bawah awan. Awan yang mengangkat Yesus ke surga dan awan nanti juga yang akan membawa Tuhan Yesus datang ke bumi. Ini cara-cara Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Ini menjadi nubuatan. Kisah Rasul pasal 1 ini adalah menjadi nubuatan. Pasti akan terjadi dan akan terjadi. Tidak ada yang bisa menunda. Sekalipun kita tidak akan beribadah, tidak kita menjadi cinta Tuhan Yesus, itu akan pasti akan datang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang keempat, saudara, cara Yesus datang dengan kuasa dan kemuliaan. Dengan kuasa dan kemuliaan. Ya, ketika Lukas 21 ayat 27. Lukas pasal 21 ayat 27, cara Yesus datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dia datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Dia akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Dia akan datang bersama dengan orang kudusnya dan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka firman Tuhan katakan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kita sedang menyongsong. Kita sedang percaya dan bertahan kepada kepercayaan kita. Kalau Yesus kembali tepat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bukan yang ditentukan oleh manusia. Yang selanjutnya, iya, Wahyu 1 ayat yang ke-7. Iya, kita baca di sana Bapak Ibu. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia
Ya, amin. Maka semua kita amini kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus amini. Apa siya ibadah sa rohat jalan makono hatai marpakuin. Lihat saya datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, musuh sekalipun, orang yang tidak bertobat sekalipun, orang yang tidak setia sekalipun akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Wah, kalau kamu kita sedang tak setia, sedang kita dalam keadaan menjadi orang yang jahat. Yang dahulunya mungkin kita orang yang setia, tetapi kita murtad. Tapi terima Tuhan Yesus roh dua hari Tuhan. Saya berpikir orang yang jahat di mata Tuhan, orang yang tidak setia, orang yang tidak punya kerinduan, pasti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Pasti ya. Kalau kita yang setia roh Tuhan, jangan dong beri salah sih, atau tubuh beri. Kalau roh Tuhan Yesus, jangan dong berharap ampunnya. Seperti tadi ilustrasi tadi, Bapak Ibu. Itu rohani anak muda itu, tak ngepun Tuhanmu, pasti berdoa. Ini rohani di mana dulu saya menyelamatkan engkau, tetapi hari ini saya jadi hati, bukan penyelamat. Saudara yang terkasih, mereka yang tidak cinta dengan Tuhan pasti akan merasa ngeri dan gusar. Tetapi bagi kita, bagi saya dan saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua adalah merupakan kebahagiaan. Sesuatu katakan lain. Iya, bagi saya dan saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus itu adalah merupakan kebahagiaan yang tidak terkatakan. Haleluya deh. Haleluya. Pada kamu itu, kalau jumpa kamu Tuhan Yesus. Sedangkan ala kesaksian bertemu dengan Tuhan Yesus juga berkesan mimpi dengan sumpah bela rohani. Allah jauh dari. Ala kesaksian murtadi ini adalah saya tahu yang apa ini. Jadi biar Tuhan kita tinggal perkembangan agama yang pemberkatan yang sudah mengecewakan Tuhan. Setiap hari ada yang murtad. Diprediksi tahun 2025 akan bisa dilakukan. Saudara terkasih, kekecewaan, ketakutan mengerikan itu akan dipihak orang yang tidak setia ketika Tuhan Yesus datang. Tetapi di pihak kita yang setia dan berani, berita kedatangan Tuhan Yesus adalah berita bahagia. Berita bahagia. Las diroha, maka belum mereka kemudian. Saudara, saya tidak akan berpanjang di mana. Cara-cara ini Tuhan, cara-cara kedatangan Tuhan saya yakin akan dipersatukan nanti. Hanya kita bisa mengerti, mempersiapkan ini. Dan firman Tuhan akan sampai ke ujung bumi. Akan semua akan menerima Kristus.
Ini internet luar biasa, saudara. Tapi internet juga bisa merusak banyak orang. Tapi membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus sangat maju. Saya terkesan, saya banyak sekali melihat kesaksian tadi. Ada beberapa baru. Memang banyak kesaksian 2 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, baru hari ini mereka berani bersaksi dan bersikap atau tidak mengganggu bangsa dan juga merusak bangsa ini. Yang penting iman saudara, iman siapapun bebas tidak di dunia. Kita akan terpengaruh dengan berita-berita nubuatan dari para hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara tidak banyak, bahkan Daud Tony juga banyak nubuatannya, juga saya semakin ragu. Ada orang yang dari Tapanuli kalau tidak salah juga banyak nubuatan.